Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya saya Hafiza bisa kembali menemani sahabat Zakat TV sekalian dalam program Sehati Sehat Islami. Dan pada episode kali ini adalah episode yang spesial karena kita akan bahas mengenai yodium. Nah, mungkin banyak dari sahabat Zakat TV tentu sudah mengetahui ya apa itu yodium. Namun bagaimana yodium itu bisa menyebabkan penyakit atau bahkan bisa menyehatkan. Nah, telah hadir bersama kami narasumber dari Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa, Dr. Agung. Dr. Agung apa dok? Agung Perdana Jaya. Agung Perdana Jaya Daulay. Oke, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi dok. Oke, nah dok, kita akan bahas mengenai yodium. Sebenarnya apa itu yodium dok? Yodium itu adalah bagian dari minor trace element ya yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di mana nanti dia itu akan digunakan oleh kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon-hormon tiroid. Nah, gitu. Jadi hormonnya itu memang ada dua pembagian nantinya. Jadi ada tironin, triiodotironin, T3 dan T4. Di mana hormon ini tadi berfungsi sebagai salah satunya itu adalah untuk hormon pertumbuhan. Nah, gitu. Jadi memang ini hormon yang salah satu unsur yang diperlukan sekali oleh tubuh kita untuk pertumbuhan, terutama pada anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin banyak sekali kita dengar masalah tentang kasus iodium ya, mungkin garam beriodium. Karena banyak kasus di Indonesia bagian timur, khususnya anak-anak dengan kekurangan iodium yang akhirnya pembengkakan pada daerah leher. Nah, sebenarnya apa sih dok manfaat dari iodium dan bagaimana kalau kekurangan? Gitu. Jadi manfaat iodium itu sendiri memang akan digunakan oleh kelenjar tiroid tadi untuk menghasilkan hormon. Nah, gitu. Jadi kalau pada kasus anak-anak yang memang dari kecilnya itu jarang mendapatkan ya iodium tadi, salah satu yang kita khawatir adalah perkembangan daripada kecerdasannya, itu pasti yang pertama. Terus kemudian kedua adalah pertumbuhan fisiknya, di mana anak-anak yang kekurangan iodium cenderung badannya itu kecil, kerdil. Nah, jadi istilah itu kretinisme. Nah, gitu. Jadi di mana emang ya perkembangannya sangat terganggu sehingga ya cenderung anak-anak ini lemah. Nah, gitu, lemah secara fisik dan juga lemah secara kognitifnya juga, kecerdasannya terutama. Nah, kalau misalkan ini berlangsung lama, anak-anak ini nanti lama-lama dewasa, bisa saja terjadi pembesaran daripada kelenjar tiroid sendiri. Nah, gitu. Dimana itu ada proses kompensasi daripada kelenjar tiroid tadi untuk menghasilkan daripada hormon-hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga lama-lama terkompensasi, dia terjadi pembengkakan dan pembesaran. Nah, gitu. Bahkan kadang-kadang itu terkesannya seperti tumor. Nah, gitu. Tapi perlu diketahui juga bahwasanya hal ini sering terjadi pada daerah timur yang memang daerah pegunungan. Nah, gitu. Karena iodium ini banyak di sumber iodium ini pada makanan laut kan. Nah, gitu. Makanya masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan cenderung ya, tidak semua yang tinggal di daerah pegunungan itu kekurangan iodium, tapi banyak juga yang di daerah pegunungan itu cukup konsumsi iodiumnya tadi. Nah, gitu. Tapi karena emang ketahuan dan semuanya, jadi sehingga mengkonsumsi yang iodium tadi. Nah, gitu. Itu mungkin saya rasa. Iya, dan iodium kan sebagai salah satu mineral ya dok ya, yang memang bermanfaat bagi tubuh. Namun banyak orang yang belum menganggap iodium itu cukup penting gitu dok. Nah, sementara kan kita tuh bahwa sumber iodium tadi ada salah satunya di garam. Selain dari garam sendiri, apakah ada sumber-sumber lain yang bisa kita mengkonsumsi iodium dengan cukup sehingga bisa terhindar dari penyakit-penyakit tadi? Ya, jadi kalau untuk sumber iodium itu yang paling mudah itu adalah makan makanan laut pada dasarnya seperti itu. Dimana memang iodium itu memang ada banyak di air laut. Nah, jadi bisa diambil dari sana kita dapatkan. Nah, tapi pada dasarnya memang banyak orang yang tidak ambil pusing ya masalah kekurangan iodium ini tadi, sampai nanti pada satu titik di mana memang muncul keluhan-keluhan. Nah, gitu. Jadi karena konsumsi iodium itu sudah lama gitu tidak konsumsi atau mungkin kurang sekali, sehingga muncul kok mulai ada pembesaran ya. Nah, gitu. Baru mereka berusaha mencari pengobatan. Nah, gitu. Memang kembali lagi kepada ketahuan dari si masyarakat tadi, karena memang kita kan dari dulu itu selalu berusaha ya, dari puskesmas dan sebagainya, bahkan rumah sakit selalu menggalakkan konsumsi iodium tadi. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang karena beberapa hal kesulitan atau mungkin ya kita tidak bisa ini, sehingga penggunaannya berkurang. Nah, gitu. Jadi kalau pada orang dewasa tadi, pembesaran tadi itu udah besar, nah gitu. Terus kemudian biasa gejala-gejala awalnya itu kekurangan iodium tadi itu banyak loh. Misalkan yang pertama tadi itu kok badannya cenderung kecil ya.
Nah, makanya kadang-kadang orang yang badannya kecil kita mungkin bisa curiga ke arah sana. Mungkin apakah saja kekurangan mungkin, yodium. nah gitu. Karena emang salah satu efek daripada kekurangan yodium tadi memang badan itu kerdil memang. Nah, gitu. Mungkin kita bisa ke arah sana. Nah, kalau pada orang dewasa bisa saja pembesaran itu tadi muncul setelah. Nah, gitu. Mungkin pada saat kecil konsumsinya cukup, begitu dewasa dia kurang sehingga terjadi pembesaran. Nah, gitu. Itu biasanya baru mencari pertolongan ke dokter, nah gitu, atau pelayanan medis lainnya, seperti itu. Tapi terkait dengan pembesaran yang mungkin yang paling bisa dilihat adalah dengan pembesaran pancar tiroid di leher ya dok ya, yang paling gampang dilihat oleh masyarakat gitu. Apakah pembesaran ini bisa terjadi pada mungkin rentang waktunya? Apakah dari mulai anak kecil atau memang pada saat dewasa saja baru bisa terjadi? Itu sebenarnya proses panjang, proses lama gitu. Jadi dia tidak serta-merta 1 bulan kita tidak makan berodium, lantas kita akan besar. Nah gitu. Jadi memang ada waktu ya setahun 2 tahun bisa saja gitu. Tapi memang ada beberapa kasus yang memang ekstrim sama sekali tidak minum makan yang beriodium ya bisa saja muncul cepat. Nah gitu. Tapi kalau hitungan dalam 6 bulan mungkin sepengetahuan saya sih tidak begitu. Nah gitu. Jadi proses agak panjang. Nah, karena kan pada dasarnya sih di lingkungan sekitar kita ini rata-rata garam-garamnya sudah beriodium. Nah gitu. Jadi sudah sangat sedikit kita dapatkan garam-garam yang tidak beriodium. Nah gitu. Hampir semua garam-garam yang di pasaran itu beriodium. Karena itu sudah merupakan standar wajib dari pemerintah. Nah gitu. Makanya angka-angka gangguan akibat kekurangan yodium itu sebenarnya pada dasarnya relatif berkurang. Nah gitu. Tapi beberapa daerah pelosok di mana akses untuk ke sana itu agak sulit sehingga terjadi kesulitan mendapatkan bahan-bahan itu. Makanya barulah muncul keluhan-keluhan itu di daerah masyarakat daerah timur atau daerah pegunungan. Nah, seperti itu. Oke, dokter. Kita akan bertanya-tanya lebih banyak lagi tentang yodium dan bagaimana efeknya dan juga bagaimana kita bisa mencari sumber yodium yang lainnya. Oke, sahabat Zakat TV tetap bersama kami di Sehati Sehat Islami. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV kembali lagi dalam program Sehati Sehat Islami dan bersama saya tentu sudah ada Dokter Agung dari Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa. Ya dok, kita masih membahas mengenai yodium. Nah, kalau kita tahu sumber yodium tentu pada garam, tapi adakah sumber lain untuk bisa kita mengkonsumsi yodium dari selain garam? Dari garam. Nah, jadi memang sebenarnya yang utama tetaplah garam. Nah, gitu. Jadi garam beriodium itu di mana-mana sudah ada dan paling mudah mendapatkannya. Kalau sumber makanan yang lain itu bisa dari banyak makanan, nah gitu. Yang pertama itu bisa dari ikan, nah gitu. Terus kemudian ikan itu bisa dari udang, macam-macam, makan makanan laut itu pada dasarnya bisa. Jadi ada kandungan-kandungan yang memang ada dalam daging ikan itu sendiri, nah gitu. Jadi tidak sulit. Tapi kalau rekomendasi saya untuk sumber yodium, memang garam yang lebih mudah, nah gitu. Karena kadang-kadang di daerah pegunungan tidak mungkin dong ada ikan. Sulit maksudnya, mungkin tidak mungkin, tapi karena jauh pasti. Karena jauh, nah gitu. Jadi kita sarankan tetaplah garam, nah gitu. Nah sekarang yang jadi masalah itu kan kadang kan ada orang yang takut konsumsi garam. Kenapa? Saya takut kekurangan yodium, tapi saya takut makan garam. Kenapa? Karena saya darah tinggi. Hipertensi gitu. Ya, nah itu sering jadi pertanyaan juga, nah gitu. Cuma sekarang kita kan garam itu sebenarnya berapa banyak sih yang harus dikonsumsi, nah gitu. Jadi ya yodium itu sendiri dikonsumsi itu tidak sampai gram kita mengkonsumsinya, tapi mikrogram. Sangat kecil sangat ya. Kecil sekali. Nah, artinya mengkonsumsi garam itu ya sah-sah saja pada orang-orang yang hipertensi. Nah, gitu. Nah, cuma kan kalau untuk kasus hipertensi kan pasti dia harus konsumsi obat-obatan untuk anti hipertensi. Nah, gitu. Tapi garam itu sendiri tidak bisa dilepaskan secara total dari pola hidup si pasien itu sendiri, nah gitu. Karena yodium itu sendiri memang digunakan bukan hanya oleh bayi, mulai dari ibu hamil ya, ibu hamil,
terhadap janinnya, kemudian lahir terhadap bayi, anak sampai dewasa sampai itu memang dibutuhkan. Nah gitu. Karena kadang-kadang kalau kita kurang yodium itu bisa saja kesannya kok mudah lelah ya, bisa juga seperti itu. Nah gitu. Karena yang menstimulasi daripada semangat fisik tadi ya gitu, terus kemudian suhu tubuh ya itu dipengaruhi oleh kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu tidak akan berfungsi maksimal kalau yodiumnya kurang. Nah gitu. Maka kadang-kadang orang yang kekurangan yodium itu cenderung mudah merasa dingin kayak gitu. Jadi ada pengaturan suhu tubuh itu di sana gitu. Makanya yodium ini diperlukan dari ibu hamil sampai usia tua. Nah gitu. Jadi mungkin batasan konsumsinya nah gitu. Atau mungkin juga ya kalau memang dia hipertensi tentu dia harus rutin mengkonsumsi obat hipertensi. Nah gitu. Terus pola hidup sehat lainnya, jangan merokok kaitannya dan lain-lain. Jadi sah-sah saja, boleh memang harus kita konsumsi daripada garam itu tadi. Nah gitu. Nah, sebenarnya ada cara sederhana juga sih konsumsi garam itu tadi. Misalkan kita pantau tensinya misalkan 200 ya emang harus betul-betul dikurangi nah gitu. Tapi seberapa banyak kan gitu pertanyaannya. Kadang-kadang secara simpelnya sih hanya sesendok kecil seujung kuku aja itu cukup. Sendok teh ya mungkin ya yang kecil. Sendok teh nah gitu. Ya sedikit. Atau yang paling sederhana saya pernah baca juga buku jadi orang-orang yang darah tinggi tapi juga tidak ingin kekurangan yodiumnya tidak ini diharapkan konsumsi garam itu mudah. Jadi jari kelingking masukin ke dalam tabung garam sepenuh jari kelingking sedikit saja segini tetap masukin, disentil, dihisap. Oh itu yang paling simpel ya? Itu paling sederhana untuk orang-orang yang memang hipertensinya berat. Nah gitu tetap harus konsumsi garam ya jumlahnya cuma segitu saja. Nah gitu karena pengaruh daripada garam itu tadi bukan cuma garam saja yang menyebabkan tensi itu tinggi. Nah terus jadi masalah itu kan kadang-kadang kalau kita bicara masalah garam untuk orang yang hipertensi, nah gitu, seperti makan biskuit, itu kan juga ada garamnya juga. Tapi kan bukan garam beriodium. Nah gitu, yang kita maksud garam beriodium itu adalah garam yang dimasukkan ke dalam makanan. Nah gitu, makanan itu apa? Makanan kita seperti ya sayur atau sop atau apa itu silakan. Nah gitu. Tapi garam yang kita maksud pada yang darah tinggi itu tadi, ya makanan-makanan yang lain, ciki, biskuit itu kan pasti ada tulisan sal kan garam. Nah gitu ya itu yang harus kita kurang sudah diolah. Nah gitu dan garam itu betul-betul garam murni sebenarnya dan tidak ada yodiumnya yang seperti yang ada di yang seharusnya. Nah, jadi orang-orang yang darah tinggi ya tidak masalah menggunakan garam yang beriodium gitu. Tapi asalkan dia tetap kontrol hipertensinya. Tetap harus dijaga tetap harus dijaga seperti itu. Terus kurangi ya makan yang ciki yang seperti itulah, makan makanan kecil cemilan-cemilan itu juga itu harus hati-hati. Nah, gitu. Itu saja kalau untuk ini. Saya rasa seperti itu. Iya dok. Dan membahas mengenai yodium itu membahas mengenai tadi kelenjar tiroid dan hormon tiroid ya. Ada yang pernah saya dengar itu ada hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Itu apa tuh dok? Ya, jadi hipertiroid artinya jadi produksi daripada hormon itu berlebihan gitu sehingga pasien itu cenderung dia lebih berdebar-debar, kadang-kadang suka selalu merasa gelisah gitu, terus selalu merasa panas dan cenderung kadang-kadang merasa lapar yang berlebihan. Nah gitu, itu memang daripada kelenjar tiroid itu sendiri memang. Nah gitu, jadi kelenjar tiroid itu sendiri yang tersensitisasi sehingga dia cenderung bekerja lebih tinggi. Nah gitu, sehingga menghasilkan produksi hormonnya berlebihan sehingga mengakibatkan gangguan seperti itu. Nah tapi kaitannya dengan daripada hormon itu tadi, nah kalau kita kurang yodium pasti kan hipotiroid biasanya. Nah gitu, hipotiroid itu bisa dari kekurangan yodium atau mungkin yang pasien-pasien yang sudah dioperasi tiroidnya. Nah kelenjarnya diambil sebagian sehingga produksinya hormonnya berkurang sehingga hipo rendah. Nah seperti itu. Ya itu biasanya mempunyai keluhan yang yang terbalik biasanya. Nah gitu. Tapi itu ada hubungan lagi dengan bagian dari otak juga, ya, kelenjar pituitari dan lain sebagainya seperti itu. Oke dok, kita akan kembali lagi pada sesi yang terakhir tentunya dengan bahasan yodium dan manfaatnya bagi kesehatan. Tetap bersama kami di Sehati Sehat Islami. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa.
Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat dompet duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya, Ipo Santosa, zakat di dompet duafa. Dompet duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi dalam program Sehati Sehat Islami bersama saya Hafizah dan narasumber kita dari Rumah Sehat Padu Dompet Duafa, Dr. Agung. Ya dokter, kita kembali lagi membahas yodium. Kalau tadi yodium itu banyak manfaatnya untuk anak-anak yang mungkin dalam masa pertumbuhan gitu. Ya, betul. Nah, bagaimana tadi kalau dokter sebutkan bagi ibu-ibu yang sedang hamil, gitu. Adakah konsumsi khusus untuk ibu-ibu sedang hamil untuk yodium agar janinnya juga cukup dan anaknya juga bisa sehat? Jadi gini, kalau untuk konsumsi daripada yodium, nah gitu, pada ibu hamil memang harus lebih, nah gitu, emang harus lebih dengan arti kata itu digunakan untuk si ibu itu sendiri dan juga untuk calon bayinya, nah gitu, untuk perkembangan daripada janin, nah gitu. Jadi konsumsi sebenarnya pada dasarnya sih sama, nah gitu. Jadi ikan-ikanan seperti itu dirutinkan saja, nah gitu. Jadi memang karena pada saat hamil itu biasanya ada fase di mana dia tidak mau makan. Itu biasanya pada trimester pertama kebanyakan, nah, kebanyakan ibu-ibu seperti itu, nah gitu. Nah, itu bisa kita tetap dari si ibunya kita dorong untuk tetap berusaha makan, walaupun agak muat tetap diusahakan, didorong, disemangatin, insya Allah dia bisa tetap makan, nah gitu. Masuk trimester kedua, nah gitu, itu 3 bulan kedua, nah itu biasanya emang makannya bisa lebih enak, nah itu pada saat itu kita konsumsi ikan-ikan seperti itu silakan diperbanyak, nah gitu. Diperbanyak rutin, nah gitu, masuk apalagi menjelang trimester ketiga, nah gitu, dimana itu emang fungsi utama daripada janin itu lengkap. Jadi makanya konsumsi itu makan itu emang harus lebih banyak. Nah harapan kita seperti itu. Nah kalau terkait dengan kondisi kehamilan di mana tensi bisa tinggi dan lain sebagainya, tetap ada obat-obatan yang memang bisa untuk diberikan pada ibu hamil supaya membantu itu tadi. Nah gitu. Karena kalau kita terlalu menahan yang satu, malah yang lain yang akan muncul. Nah gitu. Kita berusaha menyeimbangkan saja. Nah gitu. Ya, jadi intinya tadi emang ya makannya ketika ibu hamil memang dia ingin makan ya silakan makan. Nah gitu. Ketika tidak ingin makan ya itu stop saja. Nah gitu. Jadi yang mengontrol itu sebenarnya pada dasarnya itu adalah ibu hamil itu sendiri. Nah gitu. Makanya kadang-kadang memang ada hitung-hitungan kalorinya tadi. Nah gitu. Jadi bagaimana semuanya. Tapi itu tidak bisa diaplikasikan di masyarakat. Kembali ya, itu kita kembalikan kepada kita lihat kondisi. Nah gitu. Misalkan saya memberikan hitung-hitungan nih, hitungan kalori, hitungan mikrogram yodium, semua serba dihitung. Pada sebagian orang mungkin bisa melaksanakan, tapi masyarakat awam tidak bisa. Nah gitu. Makanya kondisinya itu adalah ketika memang sudah muncul keinginan makan itu dari si ibu hamil, makan yang banyak. Nah gitu. Jangan dibatasi ya ibaratnya. Dibatasin ya ketika sudah kenyang ya harus di stop, kan gitu, sederhana nah gitu. Terus kalau untuk konsumsi garam-garamannya tadi itu ya garam makanan sih silakan gitu. Jadi yang saya sarankan pada ibu-ibu hamil itu makan banyak itu adalah makan ya. Jadi nasi, sayur, tahu, telur, semua pangan itu ya. Seperti itu, susu silakan nah gitu. Tapi kan saya tidak menyebutkan bahasa ngemil. Utamanya gitu. Mungkin seperti itu banyak ibu hamil seperti itu. Jadi makanan yang utama ya makan nasi, nah seperti itu. Kalau cemilan boleh-boleh saja. Nggak masalah juga gitu, silakan sebagai penambah ya gitu. Misalkan coklat itu bisa menambah massa tubuh bayi. Nah gitu. Jadi kita pernah dapat saya secara pribadi pernah dapat kasus di mana ibu ini berat badan bayinya itu setelah di USG ternyata kurang. Akhirnya untuk meningkatkan itu tadi ya disuruh makan yang berkarbohidrat memang untuk massa tubuhnya. Nah gitu. Nah kalau tapi tetap dimonitor ibunya gitu, tensinya dimonitor. Nah jadi kan kita kalau ibu hamil kan kita harus perhatikan tensi, tekanan darah. Gitu, karena tekanan darah itu bisa saja meningkat, nah gitu. Tapi perlu dipahami bahwasanya tekanan darah ibu hamil yang meningkat itu bukan melulu karena makanan. Bisa jadi karena mungkin kondisi fisiknya ya. Kondisi fisik, tapi bisa saja karena janin. Nah, gitu. Karena tuntutan janin ya. Iya, bisa. Jadi ada kasus namanya itu preeklamsi, itu di mana tensi tinggi pada ibu hamil. Itu bukan karena belum tentu karena makan, tapi karena emang kondisi janin tadi yang memang dia memicu terjadinya kenaikan tensi tadi. Nah gitu. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita seimbangkan. Jadi kita tidak boleh terpaku pada satu sisi saja nih. Nah gitu. Jadi karena ada tensi tinggi lantas nggak boleh begini, masih begini ya. Tidak bisa begitu juga gitu. Kenapa? Karena emang kalau untuk makan ya
pada dasarnya harus sesuai saja. Nah, gitu. Jadi saya tidak akan pernah memberikan patokan khusus pada ibu-ibu hamil. Konsumsi yodiumnya segini, tidak. Masalahnya gimana cara ngukurnya? Kecuali mungkin punya pengukuran sendiri ya, sulit. Betul. Nah, Mungkin gitu. kalau sudah konsultasi ya. Konsultasi bisa mungkin bisa hasilnya. kita secara teraja kan kita ibu-ibu hamil tadi kan kita timbang berat badannya. Ada hasil labnya Ada juga. hasil gitu ya. labnya, ada tensinya. Nanti baru kita sarankan seperti itu. Tapi secara general ya dikonsumsi saja seperti biasa. Ikutin saja kemauannya bagaimana. Nah gitu. Insya Allah kadang-kadang itu kan sudah menjadi patokan dasar dari si ibu itu sendiri. Itu untuk di awam. Nah, tapi betul dipahami bahwasanya ketika misalkan makanan sudah mulai banyak, terus mulai ada keluhan-keluhan, harus segera kontrol. Kita pantau. Kita pantau, nanti baru kita evaluasi. Nah, seperti itu. Karena kalau namanya kondisi itu bisa saja berubah dalam waktu cepat. Nah, seperti itu. Terkait dengan konsumsi Konsumsi makanan. makanan, nah gitu. Jadi garam berjodium silakan. Makan makanan yang menggunakan garam berjodium tidak masalah pada ibu hamil. Justru memang kita harus lebih banyakkan. Nah, gitu. Nah, itu kondisinya seperti itu. Ya, dan mungkin terakhir nih dok, bagaimana agar kita semua dan juga sahabat Zakat TV bisa tetap mengkontrol, karena kan mungkin beda usia, beda kebutuhan yodiumnya gitu ya. Nah, bagaimana baiknya agar kita bisa lebih bijaksana lagi dalam mengkonsumsi yodium dan juga tetap terpenuhi yodium dalam tubuh kita. Ya, jadi yang pertama sebenarnya sederhana, nah gitu. Jadi kita harus konsumsi 4 sehat 5 sempurna, itu pola dasar saja. Nah gitu. Jadi makanlah ikan-ikan dari laut teratur, nah gitu. Jadi selang-seling dengan ikan-ikan yang istilahnya ikan air tawar ya boleh, silakan, tidak masalah. Nah gitu. Oke dok, dan untuk anak-anak sendiri bagaimana agar tetap terpenuhi konsumsi yodium dalam tubuhnya, jadi terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi disebutkan. Nah, jadi gini, kita patokannya itu memang banyak yang mengatakan bayi baru lahir sampai umur 2 tahun itu ASI. Nah, jadi 6 bulan eksklusif, sisanya itu boleh dengan makanan pengganti. Nah, sebenarnya pada dasarnya setelah 6 bulan itu dia sebenarnya boleh saja menggunakan makanan sudah mulai agak asin. Nah, sudah mulai dimulai gitu. Kadang-kadang banyak masyarakat yang bahkan makanan pedas juga tidak mau diberikan. Yang asin-asin jangan dulu, nanti takut perutnya seperti ini. Pada dasarnya anak-anak kecil itu sudah boleh diberikan makan-makan seperti itu setelah 6 bulan. Nah, gitu. Ada MPASI boleh, juga, ya, MPASI, nah gitu. Terus makan-makan yang berbumbu sudah mulai boleh. Tapi dengan ya kadarnya yang ringan sekali seperti itu. Nah, kalau untuk anak kecil sendiri sih kita tidak punya patokan khusus ya. Nah, misalkan harus 50 mikrogram per harinya seperti itu. Kalau untuk di awam agak sulit mengaplikasikannya. Nah, seperti itu. Jadi paling tidak memang pada masyarakat yang sudah memiliki anak, ketika sudah di atas 6 bulan, beranikanlah untuk memberikan makanan yang berbumbu. Nah, salah satunya garam, silakan gitu. Jadi dicoba ditambahkan di buburnya atau bagaimana, dia sudah bisa dan diperbolehkan untuk mengenal rasa. Nah, gitu. Rasa asin sudah boleh, sudah harus memang gitu. Jadi dengan harapan setelah 6 bulan itu tadi nanti dia bisa lebih ini. Nah, kenapa saya tidak di bawah 6 bulan itu masih ASI eksklusif? Saya tidak mengatakan garam. Harapannya tadi ibu yang menyusui konsumsinya bisa ditingkatkan juga untuk yang garam berjodium. Harapannya bisa ditransfer melalui air susu ke bayi. Nah, seperti itu. Insya Allah itu nutrisinya juga sudah cukup, atau untuk unsur-unsur semua itu sudah cukup untuk bayi. Nah, gitu. Di atas 6 bulan silakan ditambahkan. Tidak apa-apa. Informasinya sangat menarik sekali dan tentu ini bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semuanya. Meskipun kasus yodium, kekurangan yodium sudah sangat jarang terjadi, tapi ini bisa menjadi ilmu pengetahuan baru untuk kita semuanya, dan juga sahabat Zakat TV bisa menerapkannya di rumah, bisa menggunakan garam beryodium yang cukup. Ya, mungkin itu saja untuk episode kali ini mengenai yodium, dan terima kasih banyak telah mengikuti Sehat Islami bersama saya Afiza dan Dr. Agung dari Rumah Sehat Terpadu Dompet Wafa. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.